Walaupun lo punya anak 5 sekalipun atau 100 sekalipun, tidak mendefinisikan bahwa lo sudah mature atau lo sudah menjadi orang tua yang bijak atau yang baik. Karena ternyata sampai hari ini juga masih belum dimengerti bahwa orang tua itu bukan cuma perkara ngasih makan, ngasih baju, ngasih tempat tinggal. Hola netizen yang maha benar. Beberapa waktu belakangan ini, Pinkan Mambo dan putrinya Michelle Ashley sedang berseteru. Hal itu bermula saat Pinkan Mambo tidak terima dirinya disebut tidak membela Michelle ketika mengalami oleh ayah sambungnya. Namun dalam podcast Deddy Corbuzier, Pinkan Mambo mengaku bahwa dirinya adalah ibu terbaik untuk anak-anaknya, terutama bagi Michelle Ashley. Namun Deddy Corbuzier mengaku tidak percaya dengan ungkapan tersebut. Menurutnya banyak ibu yang baik di dunia ini, terutama ibunya sendiri. Pinkan Mambo kemudian meluruskan, sebenarnya banyak ibu yang baik, namun dirinya adalah ibu terbaik bagi Michelle. Namun lagi-lagi Deddy Corbuzier tidak terima dan mengatakan bahwa Michelle tidak punya ibu selain Pinkan Mambo, sehingga ia disebut sebagai ibu terbaik bagi sang putri. Pinkan Mambo kemudian menjelaskan bahwa Michelle mempunyai anggota keluarga lain, namun dirinya lah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas putrinya. Perdebatan tidak berhenti sampai di situ. Deddy Corbuzier lalu mengatakan bahwa itu adalah kewajiban seorang ibu terhadap anaknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Intinya dia tuh mau bad habit durjana-durjananya, dia tuh kayak gak mau disalahin guys ya. Kedua, dia memaksakan bad habit dia ke anak-anaknya, dan anak-anak dia harusnya namanya menerima dia, oh itu ibu yang normal. Namanya manusia kan juga berhak, walaupun anak itu misalnya dianggap tidak pintar atau dianggap nggak tegas, maksudnya nggak dewasa kayak gitu ya guys ya. Ya manusia tuh bagaimanapun tanpa pendidikan budi pekerti, mereka juga punya intuisi kalau oh ini nggak benar, ini salah gitu ya ibu ya, dan tidak mempengaruhi usia. Dan ini juga berlaku sama ibunya Meizani, Laura Meizani. Jadi ibunya Laura Meizani juga yang namanya menormalizing kalau mama kamu kayak gini udah terima aja, kalau nggak ada mama kamu nggak bisa makan loh, kamu nggak bisa mendapatkan susu ASI dari ibu loh, dari mama loh, kamu nggak bisa sekolah di Inggris loh. Nah tapi kalau ibunya gitu gimana? Ibunya normalizing kalau she's like judging people, throwing a bad words kayak gitu gimana? Ibu toxic itu jauh lebih berbahaya untuk pertumbuhan loh, sumpah teman-teman ya. Even kayak dia jadi cewek cantik, jadi cewek yang pintar gitu ya, mental mereka tuh sampai mereka tua tuh akan terganggu terus, sumpah guys ya. Jadi menurut saya mending kalau sudah tahu oh mamanya punya bad habit nih, mamanya suka yang namanya free sex, mamanya suka yang namanya kayak memfitnah orang, suka banget mencuri, suka banget yang namanya tantrum, meledak-ledak sampai menyiksa orang, mending kalian resign aja kalau udah yang namanya cukup usia ya guys ya. Ini untuk masa depan kamu-kamu semua. Jadi gimana sih? Dia bilang anaknya fitnah dia. Tapi di podcast yang aku denger nih, yang aku nonton, dia tuh nggak pernah bilang iya dia percaya sama Michelle. Kayak ada di salah satu podcast dia ngomong, aku nggak bisa ngomong percaya apa nggak percaya, nanti aku ngomongnya di off camera kayak gitu. Berarti anaknya bener dong kalau bilang ibunya tuh nggak percaya sama dia, berarti bukan fitnah. Terus ada ya ibu playing victim sama anaknya, kayak gimana dong, aneh. Bu, bisa nggak berhenti ngomongin tentang uang? Yang anak perempuan ibu butuhkan itu perhatian, dukungan dari seorang ibu yang sedang tertekan dan trauma. Pengen deh ngobrol berdua sama Mbak Pinkan ya tentang anak. Apa sih ungkapan yang paling tepat untuk orang yang anak di bawah umur, pedofil ya biasa ya mereka sebutnya. Dan Ibu Pinkan Mambo ini membiarkan anaknya yang dulu umur 12 tahun satu rumah dengan pedofil. Jadi dia hanya menyuruh untuk anaknya tutup pintu kamar aja kalau takut. Dan begitu mendengar anaknya, dia nggak bereaksi, tapi yang dia reaksikan hanyalah dia perlu cari duit untuk makan. Bu, anaknya itu nggak minta dilahirin. Anaknya itu nggak minta dilahirin hanya untuk dikasih makan. Alasannya adalah karena anaknya 5. Jadi dia harus cari duit dan dia nggak peduli dengan anak pertamanya yang dilecehkan sama bapak tirinya. Dan itu si laki-laki itu tinggal serumah sama anaknya. Bahkan dia nggak peduli. Dan sampai hari ini pun dia nggak cerai sama suaminya itu walaupun suaminya sudah di penjara. Itu yang si Michelle tekankan di situ, meminta untuk ibunya bercerai karena dia takut kalau bapak tirinya itu keluar dari penjara akan satu rumah lagi sama ibunya. Setelah itu pernah lihat Pinkan Mambo menjudge bahwa si Michelle ini nggak bisa diatur anaknya. Jadi dia nggak bisa diatur sehingga membuat Pinkan itu nggak peduli kayak gitu. Jadi gimana anaknya mau peduli, Bu? Ibu aja kayak gitu.
Ibu aja seperti itu, gimana anaknya nggak memberontak? Anaknya kasih tahu apa, tapi ibu nggak pernah memberikan keamanan untuk dia, kenyamanan dan keamanan untuk dia. Gimana anaknya nggak sedih? Kasihan loh anaknya tertekan. Iya, untung dia tidak mengakhiri hidupnya. Untung dia pinter. Untung dia pinter. Untung dia pinter. Untung dia pinter. Untung dia pinter bisa nyari bapaknya untuk mencari pertolongan. Kalau enggak, kalau seperti anak-anak yang lain, ibu-ibu di luar sana, seperti apa hidup mereka jadinya? Gue mau nanya sama lu semua, anak umur 12 tahun bilang kalau misalnya dia tuh mengalami gitu ya, itu keuntungannya apa kalau misalnya dia bohong? Apalagi kalau misalnya ini posisinya adalah anak lu sendiri. Kenapa lu sebagai orang tua bisa memutuskan untuk kayak, gue nggak di situ jadi gue nggak tahu kebenarannya kayak gimana? Itu menurut gue udah pemikiran yang salah ya. Maksud gue kayak, lu adalah ibunya lo dan lu juga sendiri yang ngomong kalau misalnya anak lu itu sebelum kejadian ini itu dia anak yang sweet, anak yang manis, anak yang pendiam. Terus ketika dia melaporkan hal itu, dia malah ngomong kayak, ya gue nggak ada di situ, gue nggak lihat. Itu menurut gue nggak masuk akal. Yang lagi gue bahas di sini adalah pernyataan dan juga klarifikasi dari Pinkan Mambo mengenai masalah anaknya gitu kan di YouTube-nya Nadia Alaidarus. Di podcast ini yang dipermasalahin sama Pinkan adalah gue tuh cari kerja, gue cari duit, lu tuh hidup dari gue dan lain-lain. Padahal menurut gue ya itu kewajiban dari orang tua. Kan yang pengen punya anak banyak itu elu, ya kan, anak sampai 5, apalagi masih ada yang bayi-bayi gitu kan. Itu kan elu sendiri, nggak ada yang memaksa. Dan anak-anak itu nggak minta dilahirkan dari elu yang bawa mereka ke dunia gitu. Harusnya itu emang udah jadi tanggung jawab lu, tanpa lu harus kayak gimana-gimana merasa kayak gue berkorban banget loh. Enggak, ya itu emang udah tanggung jawab lu. Makanya nih, gue selalu ngomong ke diri gue sendiri dan juga ke teman-teman gue gitu ya, yang pengen punya anak gitu. Gue selalu ngomong kayak, lu pikirin ya kalau lu pengen punya anak, kalau emang belum siap, jangan. Karena punya anak tuh susah, dan juga anak itu ada tanggung jawab lu sampai lu mati. By the way, ini pendapat gue pribadi ya, kalau misalnya gue ada di posisi Michelle gitu ya, yang sampai 3 tahunan mengalami pelecehan oleh ayah tiri, dan juga ibu kandung sendiri gak percaya sama gue gak akan pernah memutuskan untuk balik lagi ke rumah sih. Karena luka gue tuh belum sembuh gitu loh. Dan juga nyokap yang harusnya bisa menjadi tempat gue untuk berlindung, dia gak percaya sama gue. Apa sih yang lo harapin gitu? Menurut gue apa yang diomongin di podcast itu muter-muter sih. Kayak, lu tinggal jawab aja lu percaya sama anak lu apa enggak di awal gitu. Satu lagi ya guys, yang mau aku bahas dari klarifikasi yang di sini nih. Kalau kalian nonton fullnya, nanti dia akan bilang Michelle harus ingat siapa yang beliin Michelle HP, makeup berjuta-juta, apalagi ya, banyak deh. Tapi kayak aku tuh besar nggak pernah orang tua aku nyebut kamu tuh dibesarkan dengan uang mama, bla 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 gitu. Justru itu yang buat aku respect, karena aku melihat sendiri gitu loh gimana perjuangan mamaku buat membesarkan kita. Gimana pas papaku bangkrut, mamaku tuh rela ngumpulin kaleng, rela ngumpulin koran, apa aja gitu, karena aku melihat sendiri. Tapi mamaku nggak sekalipun pernah ungkit apa yang dia kasih ke aku. Tapi justru itulah yang buat aku tumbuh besar untuk respect sama mereka. Ketika aku udah kerja, aku gantian yang bantu mereka, bahkan sampai hari ini. Karena buat mamaku, itu adalah urusan mereka sebagai orang tua, buat menyediakan urusan anak, belajar yang baik. Udah, gitu aja. Jadi, nggak boleh tuh yang namanya nuntut-nuntut dari sisi materi, ngungkit-ngungkit dari sisi materi, enggak. Ikhlas aja jadi orang tua. Kalau kata mamaku mah, ikhlas. Udah ya. Ini kayaknya mamanya tuh terlalu perhitungan kali ya. Jangan sampai ini sama aja nih kayak kasusnya Nikita Mirzani ya. Ya itu yang buat anak gak nyaman di rumah. Akhirnya mereka berusaha apa? Berusaha cari duit yang banyak buat mengganti rugi kebaikan mamanya. Padahal gak kayak gitu konsepnya. Anak juga gak bisa ngeganti rugi apapun, karena perjuangan orang tua itu dari lahiran sampai mereka besar ya emang besar gitu. Jadi ya sama-sama respect aja. Itu sih yang paling penting ditanamkan ke anak. Jadi jangan pernah ungkit materinya. Soal kasus Pinkan Mambo dan anak perempuannya, jujur gue gak habis pikir ya, ada seorang ibu yang bisa mengatakan kasus sebagai hal begituan. Gue gak ada waktu ngurus, gue juga kerja, gue udah ngasih makan sama dia, udah selesai. Dari sini kita bisa lihat ya, walaupun lo punya anak 5 sekalipun atau 100 sekalipun, tidak mendefinisikan bahwa lo sudah mature atau lo sudah menjadi orang tua yang bijak atau yang baik. Karena ternyata sampai hari ini juga masih belum dimengerti bahwa orang tua itu bukan cuma perkara ngasih makan, ngasih baju, ngasih tempat tinggal, tapi juga mendidik, melindungi, mengedukasi, memastikan agar aman. Lo yang bikin, lo yang punya, lo yang ngelahirin, lo yang tanggung jawab. Wah, bukan cuma sekedar lo punya anak, lo lahirin, dan selesai. Gue gak kebayang kalau gue yang jadi Michelle dan pada posisi gue dan ibu gue berkata seperti itu. Oke lah, kita gak bisa 100% sure kalau Michelle adalah benar 100%. Tapi apakah Mbak Pinkan bisa memastikan kalau lakinya itu tidak salah 100%? Ayo coba dipikir lagi, itu darah dagingmu.